Bapa kami surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama, duduk diam di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya juga bagi kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami, telinga kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apapun yang menjadi berkat, teguran, dan peringatan serta pedoman dalam hidup kami melalui firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kami terima dengan sukacita, sehingga dapat mengubahkan setiap hati dan hidup kami semakin hari semakin seturut dengan kehendak Bapa. Kami percayakan seluruh kekuatan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, menyerahkan hidup di hadapan Tuhan, supaya Tuhan saja yang memakai setiap hati, bibir, lidah, dan pikiran hamba-Mu, sehingga apapun yang keluar, apapun yang tersampaikan, semua benar-benar berasal dari Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ruangan ini, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Biarlah kuasa Tuhan nyatakan di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Sudah minggu kedua di bulan Desember, mendekati hari H, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kembali kita akan belajar tentang peran Natal dalam kehidupan. Kalau minggu lalu kita belajar bersama tentang peran Natal atau arti Natal di tengah keluarga, dan pagi ini kita akan belajar tentang peran Natal di dalam pelayanan. Apa sesungguhnya kaitan antara Natal dan pelayanan? Karena mau tidak mau kita harus melihat bahwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu bukti nyata di mana Tuhan Allah memulai sebuah pelayanan terlebih dahulu kepada umat manusia di bumi, dengan menjelma menjadi sama seperti manusia dan melayani, bahkan sampai mengorbankan nyawanya untuk umat manusia. Tuhan sudah memulai pelayanan itu sejak kelahirannya Yesus Kristus, sejak apa yang kita sebut sebagai Natal. Oleh sebab itu dari Natal kita menerima satu pesan bahwa hidup kita itu mau tidak mau terikat di dalam sebuah pelayanan. Hidup kita itu terikat untuk saling melayani satu dengan yang lain. Hidup kita itu terikat dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memulai pelayanannya bagi umat manusia, dan kini tinggal saatnya bagaimana kita menerapkan di dalam kehidupan kita hidup yang melayani. Walaupun hidup yang melayani itu tidak hanya terbatas, tidak hanya sebatas, tidak hanya terikat di dalam lingkungan gereja saja. Tetapi pada khususnya pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita seharusnya melayani. Belajar dari apa yang orang Majus kerjakan saat ia melihat bintang di langit,
saat ia menerima pesan keilahian bahwa juru selamat Isa Al-Masih itu telah lahir. Dan kita akan buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang kedua. Ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membacakan ayat yang genap. Dari ayat 1 sampai dengan 12 kita akan baca silih berganti. Sekali lagi kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil. Kemudian dilanjutkan oleh kaum wanita ayat yang genap. Dan saya akan memulai untuk membacakan judul perikopnya. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan? Mari kita belajar dari orang-orang Majus ketika mereka memulai pelayanannya dengan sebuah kerendah hatian. Orang Majus memulai pelayanannya dengan kerendah hatian. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Latar belakang orang Majus itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah kaum cendekiawan, orang-orang pinter. Kalau nggak pinter, mereka nggak bisa menafsirkan, mengartikan letak bintang. Ilmu yang mempelajari tentang bintang apa? Atau benda-benda langit? Astronomi apa astrologi? Ayo. Dan nggak sembarangan orang mengerti dan bahkan memahami tentang pesan makna bintang itu. Kalau saya dulu pernah diajari pada waktu SD atau SMP, kalau misalkan tersesat di laut, tidak punya kompas, maka tinggal lihat bintang, maka kamu nanti bisa pulang.
Permasalahan pertama, mengapa saya capek-capek sampai harus tersesat di laut? Ya toh? Karena kan bukan nelayan gitu loh. Tapi kalaupun toh mungkin ada kesempatan berlibur atau apa, tiba-tiba tersesat di laut, masalahnya belajar ilmu bintang itu tidak semudah itu gitu. Ada pendalaman khusus, sebab itu diperlukan keahlian, kepandaian, kecerdasan. Harus orang yang cerdas, harus orang yang pandai. Selain itu orang-orang Majus juga orang-orang yang pastinya kaya. Kalau tidak kaya, mereka tidak bisa memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas kita sama-sama tahu, disebut logam mulia. Harganya yang mahal. Dan kesusahannya, kesulitannya untuk mendapatkan kemenyan. Bukan sembarang kemenyan yang dipakai para dukun. Kemenyan dengan kualitas yang terbaik. Sebagai bau-bauan harum. Semacam aromaterapi. Bukan untuk pemanggil setan. Beda ya. Lainnya tukang gambo jaranan kayak kan nyeluk setan. Ya toh? Ini beda. Itu tuh pengharum ruangan. Dan hanya orang-orang yang berduit yang bisa membelinya. Mur itu apa? Bukan baut ya, koncone baut. Minyak wangi. Yang harganya juga sangat mahal. Tentu orang Majus ini bukanlah orang yang sembarangan. Dan kemungkinan mereka juga memiliki jabatan atau kuasa di bidang tertentu. Nah, mereka rela menempuh perjalanan panjang dan bahkan berbahaya untuk bertemu dan menyembah juru selamat. Yang notabene mereka dapati dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang-orang Majus dengan latar belakangnya yang yang mewah. Mereka rela berjuang. Dan hingga akhirnya bertemu dengan anak itu. Yang mereka percayai sebagai juru selamat. Dan ayat 11 mengatakan mereka sujud menyembahnya. Mereka tidak berpikir ya ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Loh, jebula kok mau anaknya tukang kayu, omahe biasa. Rasudi aku. Ngerti yang ngono rado-rado mlaku rene kan gitu. Dia tidak berpikir bahkan mengatakan seperti itu. Apa yang membuat orang Majus mau melakukan itu? Kerendah hatian. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Di hadapan juru selamat itu. Nah, melayani Tuhan sudah seharusnya berangkat dari kerendah hatian. Yang membuat setiap kita tidak merasa paling atau tidak merasa lebih daripada yang lain. Karena konsep melayani itu harus saling melengkapi. Karena kita seharusnya sudah paham bahwa tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah rokok. Rokok sempurna. Sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan, tetapi sebaliknya juga punya kekurangannya. Yang banyak kelebihannya belum tentu benar. Sebaliknya yang banyak kesalahannya belum tentu salah. Yang banyak kekurangannya belum tentu salah. Belum tentu warak perlu dirungokne. Karena ingat, setiap orang pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihannya. Sebab itu dibutuhkan kerendahan hati untuk saling menerima dan saling melengkapi hal itu. Sebab itu di dalam pelayanan tentu tidak perlu saling mencari-cari celah dan salah satu dengan yang lain. Selain tidak mencerminkan kerendahan hatian, juga tidak mencerminkan kedewasaan iman. Karena kalau dibalik, pasti kita yang akan malu seandainya kata kita hanya
mencari-cari celah dan salah orang lain. Mengapa malu? Ingat apa yang Yesus lakukan ketika ada seorang perempuan yang tertangkap berzina dan akan dihukum dengan rajam sampai mati. Yesus hanya katakan, barang siapa yang tidak berdosa, barang siapa yang tidak memiliki dosa, silahkan maju terlebih dahulu dan melempari perempuan ini. Dan firman Tuhan mencatat dimulai dari orang yang paling tua, mereka mundur satu persatu. Pak Bayu ini salah mujan wakeh, Pak. Jenengan sembarang-barang rak pener. Kemudian Pak Bayu balas, lah emang sampean rak tahu salah, Pak. Meneng, diam, tidak ada jawaban lagi. Seharusnya. Mengapa? Karena setiap orang punya kesalahan, punya kekurangannya. Kalau Pak Didik Santoso tadi sampaikan, setiap orang punya masa lalunya. Baik masa lalu itu baik, atau bahkan masa lalu yang buruk. Nah, kalau setiap kita dalam melayani Tuhan saling mencari-cari celah, Pak pantes Pak Didik mau pelayanan ngono. Aku ngerti Pak Didik kuwi dhisik piye kok. Pak pantes. Apakah saya lebih pantas? Sementara saya pun juga punya dosa. Sementara Anda dan saya juga pasti punya celah, kesalahan di hadapan Tuhan. Sebab itu mari kita saling melengkapi. Tidak perlu juga saling menjatuhkan satu dengan yang lain supaya dilihat lebih baik. Karena penilaian itu, yang terpenting itu ya penilaiannya Tuhan. Percuma kita bisa menampilkan yang terbaik dari hasil menjatuhkan orang lain dan dilihat baik oleh orang tetapi tidak dilihat baik oleh Tuhan. Dalam dunia pekerjaan profesional apapun itu, pekerjaannya, profesinya, saling jatuh menjatuhkan antar sesama teman itu hal yang apa istilahnya? Hal yang tidak asing. Ya, dijatuhkan dengan fitnah, dijatuhkan dengan omongan-omongan yang tidak baik itu hal yang umum. Lumrah, yang tidak bisa dilumrahkan. Jadi ya tidak bisa dibilang wajar ya karena nggak benar gitu. Tapi ya itu kenyataannya ada. Bahkan jangan salah, di dunia pelayanan pun sama. Dengan dalih menasehati, dengan dalih mengkritik, tetapi dengan maksud dan tujuan untuk menjatuhkan itu banyak. Untuk apa? Bukankah seharusnya kita saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain? Di rumah tangga pun sama. Saling melayanilah satu dengan yang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Jangan sibuk mencari kesalahan pasanganmu. Karena sekali lagi, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya orang kita pandang, dia pasti punya sisi positif. Tugas kita adalah melengkapi sisi negatifnya dengan sisi positif yang kita punya. Bukan malah menjatuhkan. Dan semua itu dibutuhkan kerendahan hati. Yang kedua, belajar dari orang-orang Majus, di mana dia melakukan pelayanannya dengan kemauan dan semangat yang kuat. Dia melakukan pelayanannya, dia mengerjakan bagiannya dengan kemauan dan semangat yang kuat. Kemampuan itu perlu napa mboten? Kemampuan itu perlu napa mboten? Ya perlu, penting. Tetapi percayalah, kemampuan tanpa kemauan juga akan menjadi sia-sia. Anda mampu, tetapi Anda tidak mau mengerjakan, ya nggak akan jadi apa-apa.
Maka kemampuan dan kemauan harus berjalan seiring. Pak, lala aku gak mampu tapi aku mau piye Tuhan, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memampukan. Banyak kok tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil dalam kelemahannya. Dalam kelemahan fisiknya, dalam kelemahan pengetahuannya. Yusuf dipanggil waktu masih kecil. Siapa dia? Daud pun sama. Hanya anaknya wong biasa. Normalnya kan raja pengganti itu kan adalah anak raja. Daud kan bukan anak raja. Ya toh? Siapa meneh? Yang tidak mampu tetapi Tuhan mampukan. Petrus ini sapa? Wong pekerja kasaran. Secara pendidikan hampir sebagian besar 12 murid Yesus itu tidak dengan pengetahuan yang tinggi. Paulus kan bukan murid Yesus. Tidak termasuk 12 murid Yesus. Mereka hanya pekerja kasar. Ono sing nelayan, ono sing ini dan itu gitu ya. Tapi karena mereka punya kemauan, mereka punya semangat, mereka dimampukan Tuhan. Dan ini berlaku bagi kita. Amin. Perjalanan yang tidak mudah ditempuh oleh orang-orang maju sehingga sampai bertemu dengan juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Tidak mudah. Ia harus bertemu dengan Herodes yang ternyata hanya berpura-pura baik, tetapi di belakangnya menyimpan kebencian dan bahkan niatan atau rencana busuk. Menggali, mengorek informasi supaya mendapatkan posisi di mana keberadaan anak yang disebut juru selamat itu. Untuk apa? Untuk apa? Dibunuh. Ya kan? Tapi dengan kemauan dan semangat untuk terus maju memenuhi panggilannya untuk berjumpa dengan juru selamat, orang Majus itu dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memberi jalan, Tuhan memberi solusi. Bahkan melalui mimpi ia diperingatkan, lek balik ojo lewat Herodes meneh muter lewat jalan liya. Ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan ketika dia memiliki kemauan, ketika dia memiliki semangat untuk melewati semua tantangan yang ada. Nah, di dalam pelayanan kita tidak jarang terjadi kita menjumpai persoalan dan tantangan. Dalam kehidupan kita melayani, tidak perlu menunggu gereja menjadi besar, baru ada tantangan. Gereja sekecil apapun, sedikit apapun jemaatnya, pasti ada tantangannya masing-masing. Ada problemnya, ada persoalannya masing-masing. Nah, tinggal bagaimana kita memiliki semangat dan kemauan untuk tetap bersama, untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan seringkali kita dipertemukan juga dengan orang-orang yang seperti Herodes dalam pelayanan. Yang seperti apa? Apik neng ngarep. Di belakang penuh kebencian, penuh niatan buruk, busuk untuk menjatuhkan, untuk membunuh Yesus Kristus. Ya mungkin tidak ada yang sampai pengen membunuh ya. Negara-negara hukum tidak semudah itu membunuh orang. Naluri sebagai manusia itu juga saya percaya masih ada gitu. Nah, bersyukur di Kembang Arum nggak ada. Ya, amin. Orang yang amin ya apa-apa. Di Kembang Arum itu nggak ada orang yang apik nek ngarep ternyata nek mburi benci kira ono ya, Pak. Kabeh apik kabeh ya, Pak. Amin. Tapi kalaupun toh harus berjumpa atau diperjumpakan Tuhan, diizinkan Tuhan berjumpa dengan orang-orang seperti itu,
Jangan menyerah untuk tetap melayani Tuhan. Kuncinya kita memiliki kemauan dan semangat. Kalau istilah orang-orang Kembang Arum zaman dulu, ya sekarang kan udah nggak ada, dipatahkan sekarang. Jangan MTG hanya karena dipaidu. Dipaidu tahu? Apa dipaidu? Apa? Bukan. Dicacat. Dikoreksi itu lebih positif. Tapi dipaidu itu konotasinya lebih negatif. Pak Repto ndak wis sepuh ndak perancangi sapa. Wong seksi dia ora jalan, itu namanya dipaidu. Tetap semangat, Bagong. Tidak perlu membuktikan apa-apa di hadapan orang-orang seperti itu. Lakukan yang jenengan bisa lakukan. Karena yang perlu kita tunjukkan adalah di hadapan Tuhan. Wong sing maido kan menungso toh? Bukan Tuhan toh? Sementara yang memberi kita hidup siapa? Ya Tuhan. Maka jangan jatuh hanya karena dipaidu. Apa bahasa Indonesia ini dipaidu ya apa ya? Dicatat itu kan ini bahasa kita gitu, bahasa Jawa apa? Ya itulah pokoknya. Angel juga. Jangan hanya karena dibenci atau karena tidak disukai maka kita menjadi undur dari pelayanan. Itu salah besar. Gereja rugi jelas. Tetapi siapa yang paling rugi? Saya percaya kita sendiri. Ketika kita undur dari pelayanan Tuhan. Jadi tetaplah semangat, tetaplah melayani walau apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya Tuhanlah yang menilai dan Tuhanlah yang akan memberi kemudahan dan kelancaran. Asal kita punya kemauan, asal kita punya semangat. Aja semangat loh ya. Semangat apa? Bahasa Indonesia apa? Semangat itu yang saya tahu tempe itu semangat. Apa tempe yang sudah hampir bau, basi, busuk, semangat. Kalau di Kediri namanya tempe medem. Apa? Kalau saya di Kediri bilang tempenya semangat orang yang ngerti. Ngerti ini tempenya medem. Orang medem loh, medem. Ya. Tetap semangat, miliki kemauan yang keras untuk melayani Tuhan walau apapun yang terjadi, dicacat, dipaidu. Selama kita yakin kita sudah berbuat benar dan melakukan yang benar untuk Tuhan, lakukan saja. Ya, pada akhirnya yang menilai adalah Tuhan. Orang-orang seperti itu biasanya hanya bisa dan beraninya komentar di belakang. Dan ketika diberi tugas tanggung jawab, biasa nih di gereja lain, di Kembang Arum kan ora, itu justru nggak bisa melaku. Karena apa isone? Gini, ini musim Piala Dunia loh. Apakah semua yang menjadi komentator sepak bola itu bisa main bola? Nah, komentator ki isone mau ngomentari, ya loh. Kita pointer menganalisa. Ini Kroasia kalau tidak begini pasti akan begini. Musuh Kroasia kemarin siapa Pak? Brasil. Tentu Brasil memiliki skuad yang baik, skuad yang mumpuni. Jeblok kalah. Komentator isone mau ngomong. Maido. Begitu Brasil kalah, sayangnya tadi ya Bung ya. Brasil tadi sayangnya kurang begitu menekan, cuma komentar tok. Kon main dhewe rong karo iso. Pada kayak jenengan lek nonton bal-bal di omah gitu. Iya toh? Melu emosi enggak kadang kalau tim yang didukung itu ngesut gak masuk gitu kan. Bahkan seringkali keluar kata-kata kasar. Wah! Pinter ngono ora iso mlebu ngono kan.
Padahal kon main rong karuan iso gitu. Komentator isone mau ngomentari, ketika suruh main belum tentu bisa. Maka kalau mendengar komentar buruk, komentar negatif jarke wae, orang itu belum tentu iso main bal-balan. Yang ketiga, kerendahan hatian, kemauan dan semangat. Yang ketiga, mari belajar dari orang Majus dalam melayani, di mana orang Majus itu penuh dengan pengorbanan. Nah, lagi-lagi balik di Piala Dunia ya. Di Piala Dunia ini banyak orang yang ngefans dengan satu negara, kemudian dia all in untuk negara itu. All in, tahu maksudnya all in? Semuanya dikorbankan sak duit-duit. Brasil karo Kroasia all in dukung Brasil. Sak ono-onone duit dinggo Brasil. Jebul Brasil glundung. Portugal sama Maroko all in untuk Cristiano Ronaldo. Jebul Ronaldo balik ruang ganti karo nangis. Ibu-ibu sabar ya. Nek nggak ngerti dinikmati baik. Maksudnya apa? Orang-orang yang suka berjudi dan orang-orang yang tidak pernah judi pun akhirnya ikut-ikut all in untuk semuanya itu. Tetapi ketika diajak melayani tidak mau all in untuk Tuhan. Tidak mau all in untuk gereja. Artinya apa? Tidak mau berkorban seberkorban-berkorbannya untuk Tuhan. Untuk gereja. Apa yang orang Majus tidak korbankan? Waktu dia korbankan. Saya pernah sampaikan khotbah tentang orang Majus juga, bahwa zaman waktu itu belum ada Grab, belum ada Gokar. Lalu mereka numpak apa? Melaku paling banter numpak unta. Belum ada GPS, makanya mereka cuma memanfaatkan bintang. Waktu mereka habis di sana. Korban apa lagi? Pikiran, tenaga mesti. Nah, melakui semono adoe, pikiran munyer terus pikirane wong karo melaku karo nyawang bintang, kira-kira bintang ngarane neng ndi? Uang, apalagi? Kita tahu apa yang dipersembahkan mereka tadi dibahas di awal. Mereka pun mempersembahkan hartanya. Orang Majus all in untuk Tuhan. Dia mengorbankan apa yang mereka miliki untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Nah, maka sudah sewajarnya jika kita dalam pelayanan berkorban banyak hal dalam hidup kita untuk Tuhan. Anyun sewu, Tuhan saja mengorbankan bahkan nyawanya untuk kita. Ya mungkin kita tidak harus sampai mengorbankan nyawa kita untuk Tuhan, kecuali jika memang Tuhan menghendaki. Banyak tahu orang-orang Kristen yang jadi martir, apa meneh saat-saat Natal gitu. Ya, banyak gereja, apalagi gereja besar di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir jalan besar sudah mulai Desember ini sudah mulai ada pos polisi yang biasanya dibangun di depan gereja-gereja. Apa? Ya untuk menghindari teror. Walaupun seringkali masih kecolongan, kita berdoa Desember ini aman ya. Amin. Tidak hanya di tempat kita, di gereja manapun tidak ada lagi teror. Supaya kita dan saudara-saudara kita pun nyaman dan aman di dalam merayakan Natal. Tapi kalaupun itu harus terjadi, dan apa yang sudah terjadi, mereka pun mengorbankan nyawanya, karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jangan hitung-hitungan di dalam melayani Tuhan. Selama kita mampu, selama kita bisa, dan selama kita masih dipercaya, maka lakukanlah dan berikan yang terbaik dari apa yang kita punya, dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini kebetulan ini sebentar lagi pemilihan pencalonan perancang. Besok formatur akan mengadakan pertemuan dan akan mencari kandidat dan akan menghubunginya. Ya toh? Nah, pengalaman dulu-dulu sebelum ada formatur, aku sing muter-muter sing hubung.
Ya terjadi apa? Apakah semuanya langsung mau? Tentu tidak. Ada yang nolak dengan berbagai macam alasannya. Mulai dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal. Maksud saya begini, firman Tuhan katakan, beritakanlah firman-Nya siap ataupun tidak siap waktunya. Loh, itu kan tentang beritakan firman, Pak, tentang khotbah. Ya tidak hanya tentang khotbah saja penerapannya, tetapi artinya maknanya secara lebih luas. Ya layanilah Tuhan apapun itu bentuknya, siap ataupun tidak siap, baik ataupun tidak baik waktunya. Selama kita mampu dan kita mau, lakukanlah. Dan kita dipercaya untuk itu. Jadi tidak perlu nunggu, soalnya gerejane wis gede, aku tak gelem dadi perancang. Soalnya gerejane wis maju, soalnya administrasinya wis apik, soalnya keuangannya sudah membaik, soalnya jemaatnya wis akeh, kakek alasan. Terlalu banyak alasan. Ada sebuah cerita begini. Suatu ketika ada seorang pria yang menyukai perempuan, mendekati wanita untuk menjadi kekasihnya. Berjalannya waktu, semakin dekat dia memberanikan diri main ke rumahnya. Bertemu dengan orang tuanya pada akhirnya. Dan ketika ia sampai di rumahnya, ditanya oleh orang tuanya, biasa atau orang tua, ada beberapa orang tua itu yang dipikir itu, ya nggak salah sebenarnya, nggak ada orang tua yang mau anaknya itu hidup susah loh. Tetapi kadang ini sering disalahgunakan oleh para orang tua dengan menanyakan, kowe wis duwe apa? Kamu sudah punya apa? Kerjaanmu apa? Tanpa orang tua ini memikirkan seberapa keras anak muda ini sudah berjuang. Kebetulan si pemuda ini sedang merintis satu usaha sambil menempuh pendidikan. Maka ketika dia ditanya, oh berarti kamu belum sukses. Ya anakku nggak akan tak berikan kepada orang yang belum sukses. Maka jawaban yang menarik dari pemuda ini adalah, Pak, kalau saya sudah sukses, maka tentu selera dan pilihan saya bukan anak Bapak. Jelas jawaban yang menampar loh. Karepe nolak, karena kamu belum sukses, kowe duwe apa? Tapi pemuda ini berkata, kalau saya sukses, tentu pilihanku dan seleraku bukan anaknya Bapak. Memang terkesan arogan, tapi ini benar. Karena kalau dia sukses ki ukurannya apa? Ukuran orang sukses itu apa? Bisnis maju? Punya banyak harta? Kan itu toh, sukses ukuran orang dunia toh. Nah kalau laki-laki yang sudah sukses, kalau dia menjadi pebisnis yang sukses, sudah bahkan sampai hubungan internasional, ekspor impor, ya kecantolnya mesti karo bule. Pilihannya jelas itu anaknya orang itu. Kan logikanya gitu toh. Nah maka saya mau berkata, ketika kita diberikan tanggung jawab pelayanan, sesuai ngenteni gerejane gede, sesuai ngenteni ini dan itu. Lah kalau gereja ini wes sukses, ya pilihannya bukan orang-orang sing kakek alasan itu toh. Lah wes jemaat akeh kan saya akeh pilihan sing apik, Pak. Iya toh. Itu logikanya sangat sederhana seperti itu. Ya, ini bukan hanya sekedar memudahkan formatur dalam bekerja, tetapi ya ini tantangan bagi kita. Bahkan kadang saya itu pengen gitu. Ada satu gereja yang pernah saya layani, ya memang jemaatnya lebih banyak, secara SDM juga lebih banyak. Setiap kali mau pemilihan perancang, saya pernah sampaikan kalau tidak salah, mereka mengumumkan, membuat pengumuman, mengajak setiap jemaat yang mau mendaftar menjadi perancang, silahkan menghubungi si A, silahkan menghubungi si B. Yang mau mendaftar, silahkan tulis nama posisi yang ingin Anda daftar. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akeh loh yang daftar, gereja baptis loh ini.
yang daftar. Coba dikembang dibuat gitu kira-kira piye? Tahun ngarep periode depan buat gitu ya. Jadi formatur kerjanya lebih gampang meneh gitu. Tinggalnya tempel jedot, lantai gitu aja kan. Silakan mendaftar. Nanti dalam 1 atau 2 posisi ada beberapa orang yang daftar, nah tugasnya formatur untuk penyeleksian gitu. Jangan seperti dulu-dulu kebanyakan ketika dihubungi nolak. Ya itu hak Anda. Pak, pelayanan kan nggak bisa dipaksa. Ya memang nggak bisa dipaksa, tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan sudah all in buat kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak all in sama Tuhan. Kalau kita nggak mau berkorban bersama-sama, mulai dari nol bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, ya jangan harap menuai bersama-sama. Pak Ripto itu suka nandur. Nyuwun sewu tak singgung meneh Bagong. Apapun ditandur yang penting menghasilkan. Kadang ya dewangi Bu Ripto, walaupun saya nandur kadang Pak Ripto dewe, tapi Bu Ripto ngewangi nyirami. Kadang ya Bu Prapti, kadang ya putu-putu, kadang ya sapa wae anak-anak sing gelem nyirami ngewangi. Lek godhonge do tiba kabeh ya nyaponi gitu kan. Nggak cuma Pak Ripto. Tiba-tiba ketika wayah musim panen, entah ada siapa yang tiba-tiba datang manen. Piye Pak? Perasaan jenengan piye Pak? Ya puji Tuhan Pak Ripto wonge apik, jelas muline seneng. Tapi reaksi yang umum ya kalaupun nggak marah pasti jengkel gitu. Kowe ra melu nandur, ra melu ngopeni, kok melu manen. Apa meneh Pak Ripto seandai kata punya perkebunan, didol hasil kebunnya. Lagi sopo? Ya memang tonggo, ya bahkan mungkin dulur, tapi rak ngerti apa-apa, tiba-tiba teka-teka njaluk bagian. Hasil penjualan kemarin aku njaluk bagian. Lah. Ya ini ibarat seperti tadi. Tidak mau mulai berjuang dari nol, tapi tiba-tiba ketika semuanya sudah besar, melu manen. Ya jangan berharap lebih. Itu logika sederhana. Maka mari kita layani Tuhan sebaik-baiknya mumpung semuanya masih kecil. Supaya kita bisa merasakan tumbuh bersama, kita merasakan berkorban bersama, kita merasakan berjuang bersama, dan pada akhirnya kita merasakan panen bersama. Amin. Butuh pengorbanan. Semua itu butuh pengorbanan. Nah, jika kita semua rela berkorban bersama, bertumbuh bersama, dari nol bersama, maka gereja makin bertumbuh dan kita akan menuai hasilnya bersama-sama. Karena hanya mereka yang turut ambil bagian dalam pelayanan, hanya mereka yang turut ambil bagian dalam menanam, yang layak untuk ikut menikmati hasil tuaiannya. Ya apa-apa Pak, kita kan apik dikene, iya. Tapi yang paling pantas menerima itu ya mereka yang ikut berjuang dari nol. Berarti apakah mereka tidak pantas menerima Pak yang tidak ikut berjuang? Ya pantas. Karena pada akhirnya Tuhan yang menilai. Ya. Belajar dari orang-orang Majus, bagaimana Natal itu berperan dalam pelayanan, sebagaimana Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu dalam kelahirannya di bumi, di dunia untuk manusia. Maka layanilah Tuhan dengan rendah hati, layanilah Tuhan dengan kemauan dan semangat yang kuat, dan layanilah Tuhan dengan penuh pengorbanan. Kalau Anda merasa mampu dan bisa, maka kerjakanlah. Jangan hanya menjadi komentator, seperti komentator bola yang dikomen bal ora iso ternyata. Ya, mari kita bertumbuh bersama, kita berkorban bersama, kita berjuang bersama. Dan pada akhirnya kita akan menuai bersama-sama. Bertumbuh dewasa bersama-sama. Kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini.
Biarlah kiranya menguatkan kami semua, menegur setiap hati kami, supaya dalam hati kami masing-masing, dalam diri kami masing-masing, dalam hidup dan prinsip kami masing-masing, tertanam satu prinsip yang kuat, bahwa setiap kami akan melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan apa yang kami bisa kerjakan, apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan, tanpa harus memandang dan menengok ke kanan dan ke kiri, melihat apa yang sedang dilakukan orang lain. Biarlah mata kami terfokus hanya kepada Tuhan. Dan jadikan gereja ini semakin bertumbuh dengan jemaatnya yang cinta dengan melayani Tuhan. Apapun yang menjadi bagian mereka masing-masing, apapun yang menjadi beban dan tanggung jawab mereka masing-masing, apapun yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, mereka dapat lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat tuntas oleh karena Tuhan yang menyertai segala sesuatunya. Mampukan setiap mereka yang memiliki kemauan dan memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan lebih lagi. Karena kami percaya, di mana ada kemauan, di situ Tuhan yang akan berjalan dan Tuhan yang akan memampukan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami, berdoa dan mengucap syukur. Amin.